Banyak orang yang mengabaikan panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama, apalagi untuk melakukan pelayanan secara total. Manusia cenderung mengejar materi duniawi dan melupakan Tuhan. Tetapi sejauh apapun kita berlari, Tuhan akan selalu memberi jalan untuk kembali. Seperti yang dialami Ponti Lasamahu, seorang editor film yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang full-timer, melayani Tuhan dan sesama secara penuh. Nama saya Ponti Lasamahu, biasa dipanggil Ponti. Profesi sekarang sebagai full-timer, menjadi koordinator senior multimedianya di salah satu gereja di Jakarta. Dulu awalnya saya tuh nggak ada kaitannya dengan bidang multimedia. Awalnya lebih tertarik dengan teknik, sampai akhirnya satu saat mulai tertarik untuk belajar ngedit segala macam, sampai akhirnya bisa. Beberapa kali saya dengar gitu, saya waktu lagi beribadah di gereja itu ada pembicara dari luar, itu dia menyampaikan pesan Tuhan yang intinya bahwa saya harus pelayanan sepenuh waktu gitu. Tapi saya pikir enggak lah, orang teman-teman saya aja yang full time ngutang sama saya gitu kan, suka minjem duit sama saya gitu, ngapain saya jadi full time gitu. Sampai akhirnya ada pembicara juga dari Singapura, waktu itu bicara, selesai dia khotbah, dia samperin saya, dia juga bilang bahwa waktu lagi dia berdoa, Tuhan taruh kuat bahwa saya harus jadi full time. Dan saya nggak kebayang sama sekali gitu, full time gitu apa gitu, aduh nggak mau deh gitu untuk jadi full time gitu. Sampai akhirnya satu hari setelah saya lagi pulang ngedit, itu saya bawa motor, keadaan kondisi hujan deras gitu. Saya udah ngelihat sebenarnya ada taksi keluar dari gang gitu, ada taksi, ada sebuah mobil keluar dari gang. Saya udah klaksonin, tapi dia mau tetap keluar juga. Sampai akhirnya itu ada, jadi di depan saya sebenarnya yang ngelihat taksi itu, jadi dia ngerem gitu ya, kepleset, motor yang di depan itu jatuh nabrak dia, terus di motor yang depannya saya juga nabrak motor yang jatuh yang kedua. Saya di posisi yang keempat, tiba-tiba kayak ada yang ngedorong saya gitu keluar dari jalur itu, jadi motor saya kebuang ke samping. Padahal seingat saya nggak ngebuang gitu, tapi kayak seperti ada yang mendorong. Saya kebuang, jatuh ke samping. Setelah saya jatuh, nggak lama saya dengar motor yang di depan saya itu ketabrak dari motor belakang lagi. Ya saya sempat ada luka-luka gitu ya, luka-lukanya tapi nggak seberat mereka yang jatuh itu. Saya masih bisa pulang bawa motor saya dalam keadaan menggigil gitu ya, karena luka tapi hujan deras. Dan sampai di kamar setelah saya bersihin luka-luka saya, itu seperti ada suara kenceng banget di hati saya bahwa aku masih kasih kamu kesempatan sekali lagi. Saya ingat apa gitu, kesempatan apa. Dan itu mulai kayak di-remind lagi gitu bahwa ada dua hamba Tuhan itu yang pernah ingetin bahwa saya untuk menjadi seorang pelayan sepenuh waktu gitu di bidang rohani. Dari saat itu saya mulai oke, gitu. Saya pengen jadi full time, tapi saya nggak mau cari pekerjaan di gereja gitu. Waktu itu saya sempat kontrak dengan salah satu PH untuk ngerjain reality show. Waktu itu kontraknya 15 episode, tapi pas waktu lagi saya baru ngerjain 5 episode, tiba-tiba saya ditawarin untuk jadi pelayan sepenuh waktu. Tiba-tiba saya dipanggil sama produser, dibilang, "Pon, kayaknya ini program kita akan pending dulu gitu ya, karena kita akan masukin program baru gitu." Dan rupanya setelah kita coba 2 episode, ratingnya lebih tinggi dari program yang sekarang lagi kita kerjain gitu. Dan aku bilang, "Terus yang 10 episode gimana mas?" "Nggak apa-apa gitu, kamu akan tetap saya bayar 10 episodenya, tapi kamu nggak usah kerjain." Dari situ kayak saya ngerasa, wah ini dari Tuhan, ini berarti yang teman saya telepon. Rupanya Tuhan banyak kasih kesempatan untuk dimana saya bisa jauh lebih berkembang gitu. Sampai akhirnya yang dulunya saya cuma seorang editor film, Tuhan kasih kesempatan untuk akhirnya saya mulai mendirect. Tuhan pengen saya mengerjakan film-film yang religious gitu ya, yang film-film religious, karena sangat mengerikan sekali sekarang ini sinetron udah banyak
banget, yang nggak mendidik gitu ya. Dan saya tahu, oh rupanya sekarang saya baru ngerti kenapa Tuhan mau saya melayani sepenuh waktu. Jadi kalau saya boleh berpesan gitu ya, untuk orang yang menyaksikan video ini gitu, bahwa jangan pernah takut gitu untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tuh sanggup banget untuk mencukupi setiap kebutuhan kita gitu. Jangan pernah takut untuk melayani Tuhan, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan.